Halo teman-teman semua, balik lagi di channel PHP Code. Di video kali ini saya akan review aplikasi sekolah, yaitu portal tapi untuk SMK ya. Ini masih untuk SMK. Kita lihat aja fiturnya, ini udah lengkap banget. Kita coba review mulai dengan landing page-nya dulu sekolah. Jadi di sini kalau lihat menunya ini banyak banget dan juga ada aplikasinya juga lengkap nih untuk aplikasinya. Kita coba lihat, dan untuk landing page halaman beranda ini udah CMS ya, Content Management System. Kita bisa atur pada bagian admin. Nah, untuk adminnya pun ini udah lengkap teman-teman semua. Nah, di sini ada beberapa role akses, termasuk dengan role untuk BKK dan juga data industri di bagian BKK dan tracer studi. Tapi sebelum ke sini kita akan coba lihat pada fitur halaman untuk mengubah section pada beranda ini. Kita lihat di sini teman-teman semua, kita bisa masuk ke dalam menu web ini. Nah, di sini ada section, dimana untuk hero section ini kita bisa ubah gambar-gambar yang ini. Di bagian hero section, nah ini kita bisa edit, delete, dan juga kita bisa tambahkan ya untuk hero atau bannernya. Kemudian pada bagian sambutan kepala sekolah, di sini ada bagian sambutan kepala sekolah. Untuk sectionnya bisa diubah fotonya dan juga bisa diubah untuk sambutannya. Kemudian pada bagian keunggulan juga di sini kita bisa ubah pada bagian keunggulan sekolah, ini untuk title dan subtitlenya. Dan ini akan terus update untuk aplikasinya ya. Jika teman-teman minat, ada di deskripsi video untuk link penggunaannya. Ini pada bagian konsentrasi di sini ya. Nah, ini kan keunggulannya, kemudian ada konsentrasinya bisa ditambahkan. Dan pada bagian konsentrasi ini mempunyai web jurusannya masing-masing. Kalau misalkan kita klik bagian TJKT, ini masuk ke dalam landing page jurusan TJKT ya, atau teknik jaringan komputer dan informatika. Dan ini dinamis ya teman-teman semua. Ini ada tentang jurusan, kemudian ada struktur organisasinya, dan ini juga kontennya manajemen sistem bisa diubah-ubah pada bagian jurusan. Nanti ada halaman admin web jurusannya. Nah, kita balik lagi dulu ke landing page utama sini. Kemudian pada bagian benefit ya, di sini konten benefit bisa ditambahkan pada bagian admin juga. Di sini ada benefit konten, bisa diubah gambarnya dan juga bisa ditambahkan kontennya ya, bisa diedit, delete ya, bisa diubah-ubah. Kemudian ini untuk bagian counter di bawahnya. Terus untuk bagian berita ini bisa menambahkan data beritanya seperti itu ya. Ada section counter berita, partnership ya. Nah, ini untuk partnership. Kemudian untuk kelembagaan, di sini ada sejarah, visi misi dan struktur organisasi. Bisa dilihat di bagian kelembagaan. Ada bagian sejarah, di mana sejarah ini bisa diubah di bagian sejarah ini. Kemudian visi dan misi bisa diubah di admin tadi. Dan untuk GTK ini ada profil guru, profil tendik, terus ada kesiswaan. Nah, di bagian kesiswaan ini kita bisa lihat ada peserta didik aktif, bisa di filter berdasarkan jurusan, bisa dilihat. Kemudian ada bagian OSIS, ada bagian prakerinnya juga. Nah, ini untuk prakerin nanti masuk ke websitenya BKK atau bursa kerja ya, bursa kerja khusus. Kita bisa lihat di sini tentang BKK, data tracer alumni,
ada di bagian bursa kerja untuk prakerinnya. Kemudian bisa dilihat detail-detail data industrinya ya yang bekerja sama. Nah, ini nanti bisa ditambahkan pada bagian bursa kerja. Kemudian ada struktur organisasi, ada ekstrakurikuler ya. Ini ekstrakurikuler bisa dilihat pada website utamanya. Kita lihat di sini ada Paskibra, ada Pramuka ya. Kita bisa melihat di sini ada data galerinya. Kemudian untuk mengedit bagian ekstrakurikuler kita bisa menambahkan di sini ya. Ekstrakurikuler tambahkan, silakan ditambahkan. Kemudian bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Nah, kebetulan ini olahraga, di sini belum kita aktifkan, maka menunya di sini belum ada ya. Untuk olahraga masih ada Paskibra dan juga Pramuka ekstrakurikulernya. Kita coba aktifkan. Kemudian kita coba refresh. Di sini harusnya muncul olahraga. Nah, kita lihat di sini untuk konten deskripsinya bisa ditambah di sini galerinya. Bagian olahraga bisa ditambahkan. Kemudian untuk bagian fotonya ya, ini bisa diedit dan juga bagian deskripsi atau konten dari ekstrakurikulernya bisa ditambahkan sehingga nanti muncul di sini ya. Itu untuk ekstrakurikuler. Kemudian ini bisa menambahkan anggota. Misalkan di sini masih memiliki 3 anggota dan di mana nanti ekstrakurikuler ini akan masuk ke dalam rapot ya. Masuk ke dalam rapot sebagai ekstrakurikuler tambahan. Bisa menambahkan siswanya dan juga pembimbing gurunya. Kita submit tambahkan, otomatis siswa tersebut mengikuti ekstrakurikuler. Oke. Dan jika ditambahkan ekstrakurikuler baru, maka nanti menunya akan muncul di sini ekstrakurikuler tambahan. Atau mungkin nanti kita kedepannya akan membuat menu baru untuk khusus untuk ekstrakurikuler begitu ya. Dan di sini ada bagian berita atau blognya. Saya tambahkan add post dan juga kategorinya. Nanti akan muncul pada bagian berita di sini ya. Ini atau kita bisa lihat di informasi berita. Nah, ini beritanya. Kita bisa tambahkan dan juga bisa edit dan delete. Kemudian untuk bagian agenda ini bisa ditambahkan juga di agenda, menu agenda ya, bisa tambahkan. Kemudian untuk galeri juga kita bisa tambahkan, ada galeri foto, galeri video, dan juga ada image slider yang tadi ya, saya tambahkan juga pada bagian galeri. Ini informasi berita kelulusan. Ini ada galeri ya, ini ada galeri foto, galeri video, kemudian ada struktur organisasi, program keahlian dan sarana prasarana. Nanti bisa ditambahkan juga pada bagian sarana prasarana, ada menunya di Sarpras yang ini. Ini udah lengkap banget teman-teman semua. Kita coba lihat ke menu kelulusan. Ini bisa ditambahkan, bisa dilihat, kemudian bisa dicetak kelulusannya. Tentu bisa masuk ke menu portal, kemudian kita lihat siswa atau siswa yang sudah lulus ya. Nanti masuk ke BKK Tracer Studi, kita lihat data alumni-nya. Saya akan coba lihat data tracernya. Kemudian kita coba paste untuk NISN-nya. Nah, di sini muncul dia udah lulus ya dan dinyatakan lulus. Nah, ini udah lulus dia, udah kegiatannya udah bekerja.
kemudian bisa dicetak untuk surat kelulusannya atau SKL-nya. Nah, pada bagian surat kelulusan ini juga bisa diedit teman-teman semua. Bisa diedit ada pada bagian menu portal, kemudian di dalam menu kelas, di sini ada kelulusan. Nah, di mana kelulusan ini memiliki template surat. Kita bisa edit template suratnya. Ya, kemudian silakan ini isi informasinya bisa edit. Ya. Kontennya juga bisa edit, dan tanda tangannya pun ini bisa diedit semuanya. Kalau misalkan sudah sesuai bisa diklik simpan, nanti dia otomatis akan mengubah konten-konten yang ada pada menurut SKL ini ya, surat kelulusan. Itu pada bagian informasi kelulusan. Kemudian kita lihat di sini ada BKK ya, bursa kerja. Di sini ada lowongan kerjanya. Nanti bisa melamar. Kita lihat di sini bagian tentang visi misi, informasi data alumni. Untuk data alumni kita bisa dilihat jumlah keterserapannya dan juga jumlah alumni yang sudah lulus. Di sini bisa melihat yang kuliah ada berapa, yang bekerja ada berapa, tidak bekerja ada berapa. Semuanya ada di bagian tracer studi di sini. By the way, ini udah lengkap banget, ada juga CBT-nya. Cuman kalau misalkan saya spill semuanya ini akan cukup lumayan panjang, dan saya akan bagi menjadi beberapa video ya untuk reviewnya. Data DUDI-nya bisa dilihat, kemudian untuk lowongan kerjanya dan untuk lowongan PKL-nya juga ada. Ya, kita bisa tambahkan untuk data PKL-nya di sini pada bagian bursa kerja ada PKL, ada lowongannya. Nanti kalau misalkan siswa yang akan melaksanakan PKL bisa melakukan pengajuan. Oke. Nah, dan di sini ada data industrinya juga. Kemudian ada data kategori kerjasamanya. Ada bursa kerja, ada kunjungan industri, ada praktek kerja lapangan. Di bagian data industri ini bisa ditambahkan kerjasamanya. Begitu ya. Kita coba lihat pada lowongan kerja. Di sini bisa kita klik detail. Dan ini muncul. Kemudian bisa melamar ya di sini. Nah, untuk lamaran kerja ini bisa untuk alumni ya, atau bisa untuk pekerja umum atau pelamar umum. Nah, bisa disetting nanti kategorinya apakah untuk internal atau eksternal. Bisa diaksesnya seperti itu. Nah, di sini ada lowongannya, bisa diakses oleh eksternal atau bisa dibuka atau diakses oleh internal. Oh, ini eksternal dua-duanya, tapi bisa ditambahkan di sini. Diganti jenis informasinya, ada internal, ada eksternal. Dan untuk bursa kerja nanti data atau industri bisa login juga ya ke portal sekolahnya, bisa ditambahkan pada pengguna sebagai pembimbing DUDI. Di sini bisa ditambahkan untuk PT-nya, kemudian nama pembimbingnya, kemudian nomor, username dan juga password. Nanti dia bisa membuat lowongan PKL atau bisa membuat lowongan kerja. Kemudian kita balik lagi ke menu web. Di dalam mode web kita udah selesai ya. Nah, kemudian kita akan masuk dulu ke menu portal. Di dalam menu portal ini adalah KBM atau kegiatan belajar mengajar, dimana ini sifatnya di sini ada pengguna, dimana ada siswa ya. Ini master datanya di sini semua. Di sini ada siswa, bisa menambahkan siswa atau bisa impor ekspor gitu ya.
Kemudian ada guru dan juga operator. Kita coba lagi ke landing page awal ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada e-learning, di mana e-learning ini nanti akan masuknya ke sini dalam portalnya. Dan kemudian di sini ada PPDB-nya. Ini ada PPDB, di mana PPDB ini berdasarkan info jurusan ya. Ada TKJ, ada TKP, ada DPIB. Kalau misalkan jurusannya ditambahkan di sini, maka otomatis nanti akan menambah juga di sini untuk informasi jurusannya. Bisa lihat detail, ada jalur pendaftarannya. Kalau misalkan dibuka, ini bisa melakukan pendaftaran untuk siswa baru. Bisa mendaftar, kita bisa klik pendaftaran. Di sini bisa mencari pilihan jurusannya, dan ini untuk jalur pendaftarannya. Gelombang 1, DPIB, TJKT, TKP udah selesai. Kalau misalkan udah selesai, ini udah tidak bisa mendaftar. Nah, untuk settingannya ada di menu PPDB di sini ya. Menu PPDB bisa menambahkan admission untuk gelombang pendaftarannya. Kemudian kalau misalkan ada yang mendaftar, nanti akan masuk ke dalam proses admission, data pendaftar, verifikasi data, peserta ujian, registrasi calon siswa, dan juga hasil seleksi PPDB, di mana hasil seleksi atau hasil registrasi akan masuk ke dalam hasil seleksi, dan hasil registrasi akan masuk ke dalam menu atau ke portal siswa, sehingga nanti bisa melakukan login ke dalam e-learning atau portal siswa. Untuk registrasi PPDB pun sama, ada portal PPDB-nya. Untuk calon siswa bisa melakukan pengisian data di dalam dashboard PPDB. Jadi ketika berhasil atau selesai melakukan pendaftaran, maka nanti akan masuk ke dalam portal PPDB untuk menyelesaikan pendaftaran. Nah, ini cukup banyak banget teman-teman semua. Ada portal, ada PPDB, ada web, ada perpusnya juga. Untuk perpus bisa dilihat di aplikasi perpus perpustakaan. Di sini bisa dilihat untuk bagian kategorinya, dan juga bisa dilihat pada bagian detailnya. Ada informasi pustakawan dan lain sebagainya untuk perpustakaan. Nah, kemudian ada raportnya, di mana raport ini ada bisa cetak raport ya. Cetak raport kurikulum 13 atau cetak raport kurikulum merdeka juga ada dalam e-raport ini. Ada konseling, presensi, di mana presensi ini sudah menggunakan RFID dan face recognition gitu ya. Kita bisa melihat di sini untuk absensinya, pengguna dan juga siswa, guru, tendik ini bisa melakukan absensi. Nah, itu dulu teman-teman untuk reviewnya, karena ini banyak banget ya. Belum kita ke ujian, dimana ujian ini kita bisa menambahkan soal CBT-nya. Nah, buat soal PG, buat soal esai bisa ditambahkan di dalam menu ujian ini. Ada UTS, ada UAS juga bisa ditambahkan. Kemudian untuk kelas pun di sini ada kenaikan kelas, ada kelulusan, ada pindah ke alumni gitu ya. Nah, di dalam menu jurusan juga bisa kelola jurusan. Nah, ada visi misi jurusan, blog jurusan, galeri. Ini masih banyak banget teman-teman semua. Teman-teman kalau misalkan mau bisa linknya ada di deskripsi. Ini untuk SMK ya. Jadi registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan akses portal sekolahnya gitu ya. Misalkan nanti di sini saya akan buatkan untuk dokumentasinya, cara-cara bagaimana menjalankan atau mengisi ya
data-datanya sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Jadi mungkin dicukupkan dulu sekian teman-teman semua. Nah, di sini ada di bagian setting juga nih, belum kita. Nanti di video selanjutnya lah ya, kita akan coba review satu persatu pada bagian menunya, dan juga nanti kita akan coba masuk ke dalam masing-masing portal dari siswa, guru, operator, dan juga portal industri ya, dan pelamar begitu ya. Kemudian nanti juga kita akan tambahkan untuk bagian portal orang tuanya, dan ini akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin segitu dulu teman-teman semua, sampai ketemu lagi dan semoga bisa dimanfaatkan, semoga membantu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.